Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025 yang semula terkonsentrasi di Jalan Gatot Subroto mengalami eskalasi dan meluas hingga malam hari. Bentrokan yang terjadi sejak siang hari terus berlanjut bahkan setelah batas waktu penyampaian pendapat pukul 18 WIB berakhir hingga memicu sejumlah insiden perusakan dan bentrokan baru di beberapa titik di sekitar kompleks parlemen. Massa yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia ini tetap bertahan, terutama kelompok pelajar, dan terlibat dalam aksi saling serang dengan aparat keamanan hingga larut. Dan berikut adalah rangkaian fakta di balik demonstrasi yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 hingga malam hari. Menjelang sore, hujan deras yang mengguyur lokasi tidak menyurutkan semangat sebagian massa, khususnya para pelajar, untuk melanjutkan aksinya. Setelah pukul 18 WIB, konsentrasi massa yang sebelumnya sempat dipukul mundur oleh aparat kembali menyatu di beberapa lokasi. Bentrokan ketiga pada hari itu pecah di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, dan menjalar ke area kolong tol Slipi serta Jalan Pejompongan. Suasana di kawasan Slipi pun menjadi semakin brutal. Massa melakukan perusakan terhadap sebuah pos polisi di dekat pintu 11 JBK, memecahkan kaca-kacanya dengan batu dan benda tumpul. Selain itu, tenda-tenda di pos pun dilaporkan dibakar oleh massa. Pertempuran antara aparat dan demonstran yang didominasi pelajar terus terjadi di area kolong bundaran Slipi arah Pejompongan. Aparat kepolisian yang berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, dibalas oleh massa dengan lemparan petasan, batu, dan kayu dari umbul-umbul. Aksi yang berlanjut hingga malam ini meninggalkan sejumlah kerusakan fasilitas publik dan pribadi. Selain pos polisi yang dirusak dan dibakar, beberapa separator bus Transjakarta juga dirobohkan, pagar kawat di depan gedung DPR dirusak, dan sebuah sepeda motor dibakar. Sebuah insiden penyerangan terhadap kendaraan pribadi juga terjadi di bawah flyover Senayan. Dan satu unit mobil Hyundai Palisade yang melintas di tengah kerumunan juga menjadi sasaran amukan massa, mengakibatkan kaca belakang dan jendela penumpang pecah akibat lemparan batu dan bambu. Hingga malam hari dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat kericuhan tersebut. Namun sejumlah orang dari pihak demonstran dan beberapa aparat mengalami luka ringan. Pihak kepolisian mengonfirmasi telah mengamankan setidaknya 6 orang yang diduga terlibat dalam aksi ricuh untuk diperiksa lebih lanjut. Meskipun aksi diwarnai kericuhan, tuntutan utama para demonstran tetap konsisten. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Gerakan yang juga diikuti oleh aliansi mahasiswa seperti BEM Universitas Indraprasta PGRI, UNINDRA, ini menilai DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi dan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. 9 tuntutan utama yang diusung oleh Aliansi Rakyat Bergerak antara lain adalah pembubaran DPR RI, pembatalan kebijakan tunjangan rumah, dan rencana kenaikan gaji anggota dewan hingga tuntutan politik yang lebih luas seperti penurunan pemerintahan saat ini. Nggak ada yang maju! Wow! Lanjut! Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas publik yang menurutnya dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Ia juga menyoroti keterlibatan pelajar dalam aksi tersebut yang sebagian mengaku hanya ikut-ikutan.
Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Sementara itu, dari pihak parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Tahan semuanya kan. Tahan. Ya, maju terus. Ya, berhenti gerak. Pasukan maju, pasukan bisa maju. Cepat diambil katanya. Motor orang diambil. Ada belum datang. Orang diambil, taruh, benar. Ya. Ya, maju. Jalan.